Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah, lama juga nih kita nggak jumpa nih. Apa kabar nih sahabat-sahabat ngaso nih? Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk ke tema kita, ane mau sapa dulu nih guru kita. Guru, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah, guru nih ngaso tampilan baru nih guru. Berkah dari guru, dari jamaah juga yang doain, dan mudah-mudahan buat antum semua tetap istiqomah nonton ngaso. Guru, apa kabar guru? Alhamdulillah. Karena dengar baru pulang umrah nih guru ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada kesan-kesan bau-bau mau masuk bulan Maulid, guru juga baru pulang nih. Udah wangi-wangi Madinah nih guru. Ya Rob, ya Rob. Mudah-mudahan yang lain bisa sampai juga ke Masya Madinah, Allah, bisa sampai juga ke Mekah. Aminin aja udah. Aminin aja. Kalau masalah lihat duit makanya mungkin belum kelihatan, Belum tapi kalau kelihatan. Allah udah panggil, gimana caranya nyampe? Itu dia rahasianya kalau udah Betul. Allah dipanggil ya guru. Yakin. Yakin. Nah, guru, kalau kita ngomongin tema hari ini kan Indonesia ini punya bulan momentum, yaitu Agustus, hari kemerdekaan kita. Judul kita hari ini adalah cinta Islam juga cinta dengan negara kita. Kadang banyak orang mensalahartikan bahwa nggak boleh fanatik terlalu ke negara. Begitu juga negara kita berfanatik melunturkan keimanan kita tentang Islam. Nah, ini sahabat-sahabat ngaso bukannya pembahasannya terlalu dalam, karena penting juga kita harus punya pandangan second opinion tentang bagaimana sih kita menyikapi diri kita juga cinta terhadap negara kita, tapi kita juga cinta dengan agama kita. Nah, tema kita hari ini adalah cinta Islam juga cinta dengan negara. Ustaz, ini pertanyaan paling paling udah umum kali, tapi perlu di-remind lagi nih Ustaz. Boleh nggak sih seorang muslim itu hormat terhadap bendera, Ustaz? Hormat terhadap bendera. Ini sebenarnya udah dijawab kalau nggak salah Mas Sayyidil Habib Munzir. Iya. Fuad al-Musawa. Beliau menjelaskan hormat kepada bendera ya hal-hal yang boleh aja. Justru kalau kita meresapi tatkala kita hormat, kita mengenang arwah para pahlawan, arwah solihin ketika mereka berjuang, berjihad. Ya, berjihad, mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, harta raganya untuk meraih kemerdekaan tanah air tersebut. Maka ketika kita hormat, boleh aja silahkan sambil mengenang arwahnya orang-orang soleh tersebut. Ya, nggak ada di sini dalam praktek hormat di sini dalam rangka praktek penyembahan terhadap bendera. Anda yakin semua yang ketika hormat nggak ada yang punya niatan aneh mau menyembah bendera, nggak ada. Iya. Tapi maka Syed Habib Munzir memberikan jalan tengah bagus banget. Tatkala kita hormat, sama-sama menghormat dan mendoakan, mengenang para pejuang terdahulu. Sampai bendera ini bisa berkibar, tegak. Saat itu mungkin belum boleh bisa berkibar, tapi dia korbankan jiwa harta raganya sampai benderanya bisa tegak tersebut. Jadi kita mengenang para mujahidin, orang-orang soleh. Ya, para mujahidin. Kalau dalam level nasional bahasanya pahlawan deh. Pahlawan. Ya, para pahlawan. Pahlawan kemerdekaan. Jadi, walaupun secara simbolis cuman sekedar kain warna merah dan putih itu yang melambangkan negara kita, dan tadi Ustadz bilang negara kita juga nggak terbit gitu aja, artinya kita mengeluarkan tenaga, air mata, pengorbanan, dan banyak juga pahlawan-pahlawan kita yang gugur. Jadi menghormati bendera itu tadi yang Ustadz bilang lagi adalah selama masih meniatkan diri kita untuk hanya menghargai pahlawan ya Ustadz ya. Nah, mengenang jasanya orang-orang terdahulu. Dan alangkah baiknya kita nggak melupakan sejarah, ya kan? Nggak, ketika itu kita mengenang orang-orang soleh terdahulu. Kita yakin orang yang berjuang ini orang-orang yang punya tulus, bukan orang yang mengharapkan pamrih dan sebagainya. Mereka cuma bercita-cita pengen negeri kita, bangsa kita ini merdeka, bebas, bisa tanpa kekangan dari pihak-pihak luar, sampai akhirnya kemudian Allah Ta'ala berikan keberhasilan di 17 Agustus. Maka boleh kita hormat pada bendera tersebut. Masya Allah. Ustadz, nah ini Anda minta tanggapan Ustadz nih. Kan tadi Ustadz bilang ada beberapa, mungkin Indonesia ini kan kemajemukan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Tapi yang familiar ini di daerah Surabaya deh, yang kemarin Bung Tomo merebut Indonesia Merdeka ini, mengatakan Allahu Akbar. Nah sekarang Anda bertanya nih, tadi pandangan terus perspektif Ustadz nih, kira-kira boleh nggak sih Ustadz untuk membakar semangat atau menambahkan rasa cinta kita? Ini urusannya kan adalah perang merebut negara kita, tapi yang kita keluarkan adalah kalimat Allahu Akbar. Gimana pandangan Ustadz? Nah, kayak gitu kan paling untuk membakar semangat kaum muslimin. Bahwa yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir bahwa
segala sesuatu selain Allah kecil. Iya. Jadi kita lagi mau mengecilkan bahwa segala sesuatu itu kecil, yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga diri kita, kekuatan kita. Kita ini kecil, nggak nilai, nggak punya posisi apapun, nggak punya kekuatan apapun. Kita diberi kekuatan itu karena Allahu Akbarnya itu. Maka membakar semangat kaum muslimin pastinya kita dengan doktrin-doktrin agama yang tepat. Ya. Yang kita takbirkan, yang kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hawa nafsunya, bukan lagi karena pengen mendapatkan ya dari suku mananya, tapi Allahu Akbar. Bahwa yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuhnya kecil. Musuh-musuhnya kecil, ya. Jadi boleh-boleh aja kalau kita sendiri juga mendengar kisah Imam Abdullah bin Alwi Haddad, beliau takbirnya dengan penuh kekhusyuan aja, yaitu bisa menggetarkan tembok yang ada di depannya, ya, menggetarkan takbir. Maka orang tersebut, ya, takbir itu beda. Mungkin kalau ada orang sekarang takbir Allahu Akbar, tapi memanjakan hawa nafsunya. Dia pengen memperjuangkan hawa nafsunya, bukan memperjuangkan, kan alangkah baiknya kita memperjuangkan nafsunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sempurnanya keimanan seseorang ketika nafsunya selaras dengan nafsunya baginda Nabi SAW. Ya, tapi kalau dia masih Allahu Akbar, dia pengen kelompoknya, pengen jadi dirinya, ini belum takbir sesungguhnya. Bahkan sekarang ada yang salah artikan dia takbir, tapi yang dia lawan juga adalah kaum muslimin juga. Ya, itu yang terjadi penyimpangan. Dan mohon maaf ya, kalau kita bicara fanatik buta gitu loh. Kadang-kadang banyak orang yang menjual kalimat Allahu Akbar ini malah berbuat zalim, Ustadz. Gitu kan, beda dengan pahlawan-pahlawan kita dulu. Karena kalau kita bicara dari sisi teknologi, mereka dulu udah pada senjata, udah pakai alat berat, mobil tank. Kita cuma punya bambu runcing, tapi dengan kalimat Allahu Akbar, nyalinya itu kayak apa ya? Kayak ada 1000 kali gitu deh. Betul. Itu berarti menghadirkan rohaniyah luar biasa, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ikhlas, nggak ada mengklaim ini hasil jasanya. Kalau kita bacakan di apa ya? Anda lupa tuh. UUD 45 ya. Iya. Atas berkat rahmat Allah. Padahal dia habis berjuang mati-matian. Kalau kita bilang ini perjuangan gue nih, kalau nggak ada gue nggak terbang nih, nggak berkibar di bendera. Tapi setelah dia berjuang mati-matian, mengorbankan jiwa, raga, hartanya, setelah mendapatkan keberhasilan lah, kemerdekaan, yang disebut atas berkat rahmat Allah. Ini semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia libatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketulusan luar biasa. Dia mengesampingkan ya egonya diri masing-masing, egonya kelompoknya. Di saat semua orang pengen tercatat dalam sejarah. Ya, kadang-kadang banyak kok nama gua nggak ada. Tapi mereka lillahi ta'ala aja udah gitu. Iya, ya enggak, seorang pengen gua mati biar nanti namanya pakai nama jalan. Mungkin kalau kita bicara administrasi, mungkin ada yang pahlawan juga. Mohon maaf ya, ada yang tidak tercatat namanya. Betul. Bahkan juga tidak dikenal ya Ustadz ya. Betul. Ini siapa? Tapi secara andil juga punya jasa besar, memerdekakan negara ini. Ya, ini pelajaran buat kita semuanya bahwa ya kita ini berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berhasil pun juga itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu apa sih namanya? UUD 45 ya? Iya, pembukaannya. Pembukaannya atas berkat rahmat Allah yang maha itu sebagainya. Nanti takut salah ngomongin. Belum murojaah tepat banget kalimat demi kalimat ya. Palingnya gitu. Yang bahwa pelajarannya mereka habis berjuang dan nggak anggap perjuangan tersebut bukan karena dirinya. Iya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia takbir dengan Bung Tomo dengan takbir Allahu Akbar dan semua masing-masing dengan zikir. Ana yakin dengan zikir dan wiridnya masing-masing. Iya. Zikir dan wiridnya masing-masing. Dan itu dikenang sampai sekarang. Kalimat Bung Tomo untuk memerdekakan, merebut Indonesia ini merdeka dari Belanda, diambil lagi ke Jepang dan dibalik lagi ke Indonesia. Kalimat Bung Tomo untuk membakar para arek-arek Surabaya ya itu Allahu Akbar gitu. Ya, mungkin untuk yang kaum muslimin doktrinnya dengan doktrin agama yang kuat. Mungkin yang non muslim ada juga mereka ikut berjuangan juga dengan bahasa mungkin merdeka atau mati, bahasa-bahasa yang merdeka atau mati, bahasa-bahasa mereka kayak gitu. Masya Allah. Sahabat-sahabat Ngaso, makin dalam nih pembahasan kita tentang cinta agama dan cinta negara. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Tadi kita udah bahas di segmen 1 tentang wujud sederhana cinta tanah air, dan mungkin buat antum-antum tadi yang udah pada nanya nih, Bang, gimana sih hormat sama bendera merah putih? Nah, tadi udah dijawab tadi di segmen 1. Nah, kita masuk ke segmen 2 nih. Ustaz, gimana sih Ustaz wujud sederhana cinta tanah air? Mungkin ada satu referensi dari orang-orang alim atau dari Rasulullah untuk terhadap cinta tanah air, Ustaz. Nah, Rasulullah SAW itu tipe orang yang kalau emang mencintai sesuatu beliau ungkapkan. Oh, diungkapkan. Dalam hadis, "Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhib." Atau kama qala Rasulullah. Kalau seseorang mencintai saudaranya, kasih tahu saudaranya. Oh. Kasih tahu saudaranya bahwa aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapin aja. Nggak usah dipendam. Jadi cinta itu boleh. Tinggal ekspresinya jangan sampai menyalahi syariat. Oh iya. Ekspresi. Rasulullah SAW melihat Gunung Uhud, beliau mencintai Gunung Uhud. Inna Uhud dan Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah sebuah gunung, tapi bedanya dia mencintaiku, aku pun mencintainya. Rasulullah SAW mengungkapin hal kayak gitu. Sama halnya kecintaan Rasulullah SAW pada tanah airnya. Beliau dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Saat kala terusir, saat hijrah, Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah." Wallahi, wahai kota Mekah, engkau adalah kota negeri Allah paling indah. Negeri yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata, kalaulah seandainya aku enggak diusir oleh pendudukmu Sebelum hijrah berarti. ya, saat beliau mau hijrah. Oh, saat mau hijrah. Kalaulah aku nggak diusir oleh pendudukmu, aku nggak akan mau keluar meninggalkanmu. Artinya Rasulullah SAW mencintai tanah kota airnya, tempat kelahirannya, kota Mekah. Kalau nggak diusir, udah Rasulullah mau menetap di Mekah. Saking cintanya luar biasa dengan kota suci Mekah. Tapi yang lebih dahsyat lagi ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Yathrib atau kemudian dirubah menjadi kota Madinah. Ya, Rasulullah SAW juga berdoa di kota Madinah. Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini keberkahannya 2 kali lipat daripada kota Mekah. Kota Madinah keberkahannya 2 kali lipat daripada kota Mekah. Saat di Mekah beliau mencintai totalitas luar biasa. Diungkapin perasaan itu kayak gimana kepada kota Mekah. Sampai di Madinah dan menetap di Madinah 10 tahun. Ya, Rasulullah juga mengungkapkan perasaan cintanya dalam ungkapan doa, ya Allah, Madinah ini berkahinlah 2 kali lipat kalau perlu dari kota Mekah. Ya, Rasulullah udah doa, masa iya nggak dikabul, nggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga demikian. Mungkin ada yang lahir di Jawa, merantau di Jakarta. Betul, Jawa itu misalnya di Probolinggo atau mana, Purworejo. Masih bagian dari tanah air ya. Itu Masya Allah itu kan. Terus kota ente itu harus cinta, terus bangga dan sebagainya. Kemudian hijrah ke kota Jakarta. Ente harus cintain juga kota Jakarta. Ya, kota Jakarta tempat tinggal ente, tempat cari nafkah ente. Harus cintain sepenuh hati. Dan dalam hal ini pun juga, jadi secara tersirat Rasulullah ngajarin kita untuk cinta dengan tanah air. Dalam hal ini Rasulullah SAW ya Mekah dan Madinah. Dan sempurnanya keimanan kita ialah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Maka mau nggak mau kita harus mencintai kota Mekah dan kota Madinah. Jangan kemudian dipisahkan. Oh, jangan cinta Arab. Itu udah mulai nyerempet-nyerempet yang lagi viral sekarang tuh. Jangan anti Arab. Kalau ente anti Arab berarti ente nggak cinta Nabi. Ya, bisa dibilang begitu. Karena Nabi sendiri kan pernah berucap kan Ustaz. Jangan, silahkan ekspresikan perasaan cinta dengan Arab. Silahkan, bagus, luar biasa. Cintain Arab, cintain kota Madinah, cintain kota Mekah. Karena kedua kota tersebut kota yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam praktik kebangsaan kita Indonesia, kita besar di Indonesia, lahir di Indonesia, tanah dan air kita dari Indonesia. Berarti kita juga harus mencintai Indonesia juga, sebagai tanah kelahiran kita. Cintain sepenuh hati, rawat. Gimana sih kalau kita punya rumah, kalau ada bocor kita benahin, kalau ada kotor kita sapu, becek kita pel. Sama dengan negeri kita Indonesia. Kalau ada yang, ya ada ungkapan apa namanya, hujan batu ya. Hujan batu di negeri tetangga bagaimana? Iya, masih mendingan mana lupa tuh. Masih bagusan hujan di negeri sendiri. Artinya biar Indonesia dengan segala macam plus minusnya, kan, kita harus cintain. Kalau ada yang kurang-kurang, sama-sama kita benahin. Ya, setuju. Sama-sama kita rapihin. Ya, di lingkungan terdekat kita, potret rumah kita. Kalau ente cinta sama rumah ente rawat, dicat,
dikasih hiasan, ini kayak studio nih. Studio kan Udah dibagusin. Udah dibagusin guru. Iya. Ini yang berkat kru-kru ngaso yang lagi di depan nih guru. Karena cinta, insya Allah jadi ruangan bermanfaat. Kita pikirin gimana ganti, mungkin biaya mahal. Sama juga kalau kita cinta dengan Indonesia, dari ujung sampai ujungnya, gimana caranya mikir? Berarti yang tadi saya sesuai dengan pertanyaan ya, wujud sederhana untuk cinta tanah air itu adalah merawat bangsa ini sendiri guru. Nah, merawat bangsa. Jangan sampai kita tahu bangsa yang besar. Waktunya aja Indonesia dibagi 3 kan? Iya. Itu ada timur, barat, sama tengah. Ya, makanya itu sebenarnya rentan banget untuk dipecah. Iya. Tapi yang menyatukan kita itu Islam bisa menyatukan dan mengajarkan cinta pada tanah air. Masya Allah, kita udah diajarin. Jadi nggak bertentangan cinta dengan tanah air, cinta. Oh, ini kita Islam, nggak. Islam mengajarkan. Sangat tidak bertentangan. Islam mengajarkan cinta dengan tanah air. Masya Allah. Guru, Ana mau minta tanggapan Ustadz nih tentang faedah yang banyak banget sering dibahas di dalam buku sejarah. Bahkan di salah satu profesor-profesor juga sering mengulang-ulang kalimat ini, yaitu kemerdekaan itu hadir di hari Jumat, 17 Ramadan. Kalau Anda nggak salah ya. 9 Ramadan. Oh, 9 Ramadan. Jadi maksudnya tanggal 17 Agustusnya. 17 Itulah. Agustus. Apa pandangan Ustadz tentang ini, dipas-pasin kah gitu loh? Nah, karena kita di dalam program TV Islam ini kan, YouTube Islam maksudnya kan, karena kita boleh punya pandangan perspektif sendiri. Kira-kira apa menurut guru keberkahannya? Ya, Allahu a'lam. Al-Fakir bukan ahli sejarah dan sebagainya, tapi emang tercatat bahwa secara faktual dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan. 9 Ramadan. Bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat. Kita pikir, kenapa dia nggak pilih hari Kamis atau hari Minggu aja dah? Hari Minggu orang pada libur ya nggak? Iya benar. Hari Minggu orang pada libur, kita kumpul, kita merdekain, kira-kira gimana? Ya bisa-bisa aja sih kalau tokoh-tokoh nasional waktu itu ya. Tapi milih malah hari Jumat. Udah gitu setelah 9 hari puasa. Coba kalau mental bukan mental pejuang, habis buka puasa aja dah. Merdekaannya nunggu beduk deh. Iya, ambil bukber, kita ngomongin kemerdekaan gitu. Kayaknya lebih enak sambil makan kolak, sambil gitu. Tapi mereka beda, pagi-pagi hari Jumat. Dan dalam sabda Rasulullah, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya matahari terbit ialah matahari yang terbit di hari Jumat. Doanya Nabi SAW, Allahu barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahinlah umatku di waktu pagi harinya. Jam berapa? Kalau saya jam 10 ya? Jam 10 pagi. Ya, jam 10 berapa lah itu. Detik-detik kemerdekaan proklamasi Indonesia. Jadi ya bisa dibilang ini bukan sebuah kebetulan juga kalau menurut saya. Itu aja kita secara pribadi udah berjuang, Guru. Berjuang melawan hawa nafsu, dalam arti kita masih kondisi berpuasa. Puasa hari Jumat. Hari Jumat. Harus memproklamirkan kemerdekaan. Memproklamirkan kemerdekaan. Masya Allah. Jadi emang ya Masya Allah, bangsa kita ini terlahir ya nilai agamanya ini kental. Nilai agamanya kental luar biasa. Jadi janganlah kita pisah-pisahin. Masya Allah. Ya, ini benang merah ini. Ya, jangan mau dipisah-pisahkan antara agama dan cinta negara. Jadi masing-masing bijaksana aja melihatnya. Mudah-mudahan nggak jadi perpecahan yang disepelein. Karena sekarang lagi musim adu domba. Nggak bisa masuk adu domba sini, masukin ke agama nih Guru. Guru, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat-sahabat ngaso, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, ada perjumpaan, ada perpisahan. Tapi nggak ada ngaso kalau nggak ada perpisahan, nggak ada rangkuman ilmunya nih. Itulah gitu ya, gunanya punya guru. Tapi ada gimana juga, jangan sampai pilih guru salah nih. Karena sekarang lagi musim nih, baru pakai baju koko imamah dikit dianggap guru.
baru bisa ceramah di sosial media dianggap guru. Boleh milih guru, tapi dilihat juga kredibilitasnya. Artinya kita juga jadi lebih cerdas dan kita lebih teliti, itu yang penting. Ustaz, ini sebelum kita masuk ke akhir, gimana sih menurut Ustaz dari sudut pandang Islam tentang keberagaman? Karena kan Indonesia ini Sabang sampai Merauke banyak ras, budaya, bahkan mohon maaf ya Ustaz, agama juga. Gitu. Bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Nah, dalam Islam pun kita juga mengenal ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ya. Ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena sebangsa dan setanah air, saling berbagi tanah dan juga berbagi air, ya, berbagi tanah tempat berpijak, berbagi air sumber kehidupan. Jadi ya harusnya setiap orang memiliki semangat persatuan. Di saat ini setan ini mungkin kalau bahasa kasar dia kalau misalnya udah putus asa dia putus asa mau cari jalan mana nih ya? Pengen bikin dia udah deh bikin adu domba aja. Gelombang-gelombang ini orang pengen bikin pecah belah agama, pecah belah kerukunan, negara, pecah belah kerukunan dan sebagainya. Dan padahal kalau kita merujuk lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian ini syu'uban wa qabail, berkelompok-kelompok dan berkabilah-kabilah. Ya, kita lihat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berapa suku bangsa. Wah, dari kulit aja udah berubah-berubah, Ustaz. Ada yang kuning, coklat, mungkin bahkan sampai 100 km bahasa beda tuh. Bahasa. Ya, bahasa beda. Nanti ketemu Sunda mana dulu, Jawa mana dulu. Ada yang kasar, ada yang lembut. Nah, Betawi aja kan ada Betawi pinggir, Betawi. Bahasanya ada pinggir. Itu kan bahasa beda-beda. Itu keberagaman juga. Ya, keberagaman. Maka tujuan itu kenapa berbeda-beda gitu. Bisa aja Allah menciptakan semua satu gitu. Tapi Allah Ta'ala menciptakan beda-beda. Tujuan lita'arufu, agar kita bisa saling mengenal. Bisa saling mengenal. Ta'aruf ini bisa saling mengenal namanya. Nanti bisa saling tafahum, saling memahami. Bisa saling takaful, saling bantu. Karena waja'alna ba'dukum li ba'dikum fitnah. Satu sama lain ini manusia sebenarnya, adanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini satu sama lain memberikan ujian. Seorang suami ujian bagi istrinya, istri ujian bagi suaminya, anak ujian bagi orang tuanya, dan sebaliknya semua. Sama, kita juga berbeda-beda. Ini adalah ujian. Ujian apa sih yang pengen dilihat sama Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana nih yang paling bagus menghadapi ujian? Ahsanu amal, yang paling bagus amalannya. Yang paling bagus amalannya. Silahkan dari suku bangsa mana, dari kabilah mana, dari apa? Ya, kita lihat yang paling bagus amalannya, itulah yang paling berhasil dalam menghadapi ujian tersebut. Masya Allah. Maka inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu sirnya Ustaz ya? Nah, saling mengenal, saling memahami. Ya. Kita ngelihat ada orang yang suku kalau ngomong tinggi gitu ya. Ada nadanya maksudnya. Nadanya tinggi. Nadanya tinggi. Padahal menurut dia itu adalah hal biasa yang biasa. Hal biasa. Kalau kita nggak kenal, pelan-pelan dong kalau ngomong gitu ya. Yang sopan. Tapi kalau kita saling kenal, namanya juga orang mana ya? Nggak sebutin sukunya deh, tapi ada ya. Namanya juga orang sono, kita pahamin deh emang ngomongnya. Kan saling kenal kayak begitu. Kalau kita gagal kenal, dia udah ngelihat orang kayak begitu, kita langsung, lo nggak sopan lo di sini ngomong. Bahkan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah ya Ustaz ya. Ada salah satu orang Baduy yang, mohon maaf ya, yang kurang berpendidikan berbicara dengan Rasulullah, sahabat marah gitu. Karena memang secara budaya berbeda. Nah, orang kan, Arab kampung pedalaman dengan orang perkotaan ya kan. Ya sama halnya juga gitu. Makanya turun ayat itu untuk biar kita lebih mengenal. Biar lebih mengenal satu sama lain. Mengenal satu sama lain. Dan satu sama lain ini memberikan ujian, cobaan. Ujian dan cobaan. Dan Allah Ta'ala melihat yang paling bagus cuma ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Begitu. Jadi mudah-mudahan ya berkat episode ini semuanya bersatu deh, nggak usah saling ribut. Masya Allah. Amin. Cari persamaan dalam perbedaan. Cari persamaan dalam perbedaan. Itu kata kuncinya tuh sahabat-sahabat ngaso. Jangan cari perbedaan dalam persamaan. Ya. Tentu kalau mau dicari beda,
pasti ketemu ada bedanya. aja gitu. Ya, Ya. tapi cari samanya aja. Kita anak-anak Indonesia, ya begitu. Ya, Yang gitu. tadi Ustadz bilang, Apa? kita minum air yang sama, menduduki tanah yang sama. Masya Allah. Dan kita harus digarisbawahi ya, kita juga nggak minta lahir ada di bumi Indonesia. Betul. Dan kita juga nggak minta lahir ada jadi orang Indonesia. Tapi memang udah kodrat Allah, dan yang tadi ayat Quran itulah yang harus kita jadi pakai pedoman, tentunya dengan mensuri tauladani Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Masya Allah, sahabat-sahabat ngaso, itulah episode kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat antum-antum semua. Sahabat-sahabat ngaso, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya pamit, Ustadz pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.